Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Gumitiakanya Prabowo dengan NIM 2203020058. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tugas keempat, yang mana itu pengumpulan data untuk sistem pendukung keputusan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini merupakan laporan saya. Nah, untuk soalnya yaitu yang pertama, jelaskan proses pengumpulan data yang kalian lakukan dengan terstruktur. Nah, di sini untuk pengambilan data dengan struktur, saya itu melakukan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, yang dimana itu mengambil informasi dari sumber terpercaya yaitu situs resmi produsen mouse gaming seperti Razer, Logitech, dan SteelSeries, dan platform e-commerce seperti Tokopedia. Nah, data yang dikumpulkan mencakup 5 kriteria, ya, 5 kriteria utama, yaitu DPI maksimum, berat, kemudian jumlah tombol, harga, dan jenis konektivitas. Nah, metode pengumpulan data meliputi pencarian spesifik produk di situs resmi, pengecekan harga dan ulasan di e-commerce Tokopedia, serta verifikasi data untuk memastikan konsistensi dan keakuratannya. Nah, di sini merupakan metode pengumpulan datanya. Kemudian untuk soal yang kedua, nah, mengapa kalian lebih memilih alternatif dan kriteria yang kalian buat untuk dilakukan perhitungan DSS? Apakah urgensi dari data tersebut perlu dilakukan? Pemilihan menggunakan decision support system. Nah, jadi menurut saya alternatif mouse gaming yang saya pilih itu mewakili berbagai segmen, mulai dari premium hingga ekonomis seperti Razer Dead Adder V3 Pro, Logitech G Pro X Superlight 2, Razer Ballistic P3 Pro, dan SteelSeries Rival 600. Kriteria pilihan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap performa gaming, DPI, berat, dan jumlah tombol. Kemudian pertimbangan praktis seperti harga dan konektivitas. Nah, penggunaan DSS sangat penting karena kompleksitas dalam membandingkan spesifikasi yang saling bertentangan seperti DPI versus harga, yang mana harga lebih rendah dan harga lebih tinggi. Nah, DSS membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur, sehingga penggunaan dapat memilih mouse yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini data awalnya, yang dimana itu ada data dengan harga yang tertinggi dan juga ada harga yang terendah. Kemudian soal nomor 3, nah, bagaimana cara mengumpulkan nilai bobot kriteria? Dijelaskan dalam proses awal hingga jadi bobot kriteria yang dapat dihitung. Nah, cara saya menghitung mengumpulkan nilai bobot kriteria yaitu dengan cara penentuan bobot kriteria dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas pengguna. Nah, yang dimana saya sendiri di sini menggunakan mouse gaming, yang mana DPI dan harga diberi bobot tertinggi, yaitu masing-masing 0,25, karena dampaknya yang sangat besar terhadap permohonan dan keputusan pembelian. Kemudian berat dan konektivitas, saya memberikan bobot lebih rendah, masing-masing 0,15, dikarenakan preferensi pengguna terhadap kedua kriteria ini bersifat subjektif. Nah, jumlah tombol diberi bobot 0,20 dikarenakan dianggap penting tapi tidak krusial. Nah, bobot ini dinormalisasi dengan nilai bobot awal dengan total bobot untuk memastikan konsistensi perhitungan. Nah, jadi masing-masing bobot itu sudah saya normalisasi, yang dimana data mentah bobotnya yaitu dari DPI itu 5, berat itu 3, tombol 4, harga 4, kemudian konektivitas 2. Dan juga yang hasil normalisasi 0,25, 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,15. Kemudian soal nomor 4, bagaimana cara mengumpulkan nilai alternatif? Dijelaskan proses awal hingga jadi alternatif yang dapat dihitung. Nah, ini merupakan alternatif yang dapat dihitung. Nah, bagaimana caranya?
Jadi saya itu menghitung nilai alternatif dikumpulkan dengan mengkonversi dua kualitatif seperti DPI, berat, jumlah tombol dan harga. Yang mana data awalnya seperti ini. Kemudian untuk data kualitatif seperti konektivitas dilakukan konversi ke skala numerik, di mana eh, di mana wireless, Bluetooth, dan wired itu skornya 3. Kemudian wireless dan wired itu skornya 3 juga. Wireless saja itu skornya 2 dan wired itu skornya 1. Nah, proses ini memungkinkan perbandingan yang lebih objektif antar alternatif. Di mana data akhirnya itu seperti ini, konektivitas 3, 2, 3, 1, dan 2. Kemudian soal yang terakhir, apakah data kriteria dan alternatif yang kalian cari baik dilakukan perhitungan dalam menggunakan DSS? Nah, menurut saya data akhir dari tugas saya ini eh, sangat cocok untuk perhitungan DSS. Nah, dikarenakan melibatkan multi kriteria yang saling mempengaruhi seperti DPI, jumlah tombol, dan cost, yaitu harga dan berat. Nah, DSS mampu mengelola kompleksitas ini dengan memberikan bobot dan normalisasi, sehingga hasil analisis menjadi lebih objektif dan terstruktur. Kemudian, keunggulan DSS terlihat dalam kemampuannya untuk membandingkan berbagai alternatif secara transparan, seperti menonjolkan keunggulan di Logitech G Pro X di segi DPI tinggi atau SteelSeries Rival 600 di segi harga yang lebih rendah atau ekonomis. Nah, dengan demikian DSS menjadi alat yang efektif untuk mengambil keputusan dalam pemilihan mouse gaming. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kemudian akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi, 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 Om.